Wabarakatuh, masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz. Hari ini kita akan belajar tentang bab 2 di akuntansi keuangan lanjutan, yaitu investasi saham pada entitas asosiasi bagian pertama, dimana kalau kita bahas dimana tujuan dari investasi saham itu dibagi menjadi 5 kalau di sini ya. Tapi kalau kita lihat di PSAK 71 dan 55, sebenarnya tujuan dari investasi itu ada 3. Nah, yang pertama adalah investment for return, terus purchase for influence, dan purchase for control. Dimana kalau kita bahas satu persatu, dimana nantinya investment per control ini adalah tujuan dari investasi tersebut atau investor tersebut untuk mendapatkan, kalau kita menanamkan berupa saham, berarti kita di sini intinya adalah perusahaan ini ingin mendapatkan salah satunya adalah dividen dan juga capital gain. Kalau capital gain berarti di sini adalah keuntungan antara harga beli dikurangi dengan harga jual. Jadi harga jual tersebut lebih besar dibandingkan dengan harga beli awal. Sedangkan kalau dividen kita tahu ya, di sini pembagian dari hasil laba gitu ya, pembagian dari hasil EAT, earning after tax, yang dibagikan kepada pemegang saham ketika di akhir periode akuntansi. Nah, kalau purchase for influence, di mana di sini tujuannya adalah bagaimana kita membeli perusahaan ini atau investasi saham tersebut. Tujuan utamanya adalah dapat mempengaruhi, berpengaruh. Nah, apa yang berpengaruh di sini? Berarti intinya kalau di sini kita memiliki pengaruh terhadap suatu kebijakan dalam suatu perusahaan. Contohnya kita masukkan sebagai CEO atau board of director ya, BOD dan lain-lain. Nah, kalau misalkan purchase for controlling, di sini berarti kita membeli saham tersebut sebagai pengendali nantinya. Pengendali, maksudnya pengendali ini apa? Berarti tujuan utama dari investasi kita adalah kita untuk mengendalikan perusahaan tersebut ya. Dengan kata lain, nanti biasanya di sini kita membeli sebagai subsidiary bisa, atau anak perusahaan ya, atau kita jadikan cabang juga bisa. Dengan kata lain, nantinya kita ada entitas asosiasi di sini kalau purchase for control, atau kita bikin yang disebut dengan laporan konsolidasi. Itu terkait dengan investasi tujuan investor. Nah, kalau kita lihat terkait dengan tujuan yang safety of cushion, berarti di sini untuk keamanan aja, keamanan investasi di masa depan. Nah, kalau classical cash need, nah ini berkaitan dengan kebutuhan atas uang nanti di masa yang akan datang, terkait dengan investasi saham tujuan dari investor. Tapi berdasarkan PSAK 71 dan 50 gitu ya, dikatakan tujuannya hanya 1, 2, dan 3. Nah, dimana kalau kita bahas tentang investasi saham ini tidak lepas dari hal pengaruh signifikan. Maksudnya adalah pengaruh signifikan di sini adalah 1, keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris dalam organ ini maksudnya, atau organ setara di investi. Maksudnya adalah gimana nih? Intinya adalah ketika kita memiliki purchase and influence ini intinya adalah nanti akan terdapat pengaruh signifikan, berarti nanti lebih dari 20%. Nah, berarti dengan kata lain, kalau dikatakan pengaruh signifikan tadi tadi saya kelewatan. Pengaruh signifikan ini berarti intinya adalah dia memiliki kepemilikan di atas dari 20%. Dimana kalau kita bahas satu persatu, berarti yang dimaksud dengan pengaruh signifikan, salah satu ciri khasnya adalah yang pertama, keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara di investinya. Investi ini maksudnya perusahaan yang diinvestasikan. Nah, kenapa demikian? Secara garis besar, kalau kita sebagai dewan direksi berarti kan memiliki policy ya. Policy tersebut atau kebijakan tersebut bisa mempengaruhi visi misi dari satu perusahaan. Terus yang kedua, partisipasi dalam pembuatan kebijakan, dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Yang ketiga adalah adanya transaksi material antara investor dengan investri. Kalau kata-kata material berarti di sini adalah transaksi tersebut berpengaruh
terhadap going concern suatu investasi tersebut. Nah, kenapa material? Karena ketika ada transaksi tersebut, maka akan mempengaruhi posisi laba perusahaan semakin bagus atau posisi laba perusahaan semakin turun. Nah, intinya seperti itu. Nah, pertukaran personil manajerial. Terus yang terakhir, penyediaan informasi teknis pokok. Nah, kalau kita bahas tentang investasi saham, kalau tadi kan di sini yang dikatakan pengaruhnya signifikan. Berarti di sini kalau dikatakan investasi di bawah 20%, maka di sini dikatakan tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh signifikan. Terus berarti ciri khasnya apa? Nanti yang pertama adalah investasi awal dicatat pada harga perolehan. Maksudnya dicatat pada harga perolehan, berarti pada saat kita melakukan pembelian saham tersebut, berarti kita hanya mencatat pada harga fair value atas perolehan tersebut. Kita mendapatkan saham itu di harga berapa. Terus dikelompokkan sebagai trading securities. Nah, trading securities berarti adalah saham, ya, saham trading gitu. Kalau kalian sering main pasar modal pasti tahu ini saham trading yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun, ya, atau relatif pertukarannya itu atau fluktuasinya cepat, hari ini dibeli besok dijual gitu misalkan bisa. Terus atau sebagai available for sale securities. Nah, ini nah, kalau di sini available for securities berarti hampir sama, tapi di sini masa penggunaannya lebih daripada 1 tahun. Tunduk pada PSAK 50 dan 55. Setiap tanggal neraca disesuaikan pada nilai wajar. Tidak ada pengaruh signifikan tadi ya, tidak ada pengaruh signifikan. Dan akuntansi menggunakan metode biaya. Berarti kalau kita lihat nanti bagaimana sih cara menjurnalnya. Ini kunci untuk menjurnal, kunci rumus ya, untuk melakukan jurnal. Kunci rumus untuk melakukan gitu ya, melakukan jurnal untuk investasi saham di sini. Berarti yang pertama adalah pada saat pembayaran gitu ya, pembelian. Kedua adalah pada saat dividen. Yang ketiga adalah pada saat perubahan nilai akhir dari akhir periode. Nah, intinya seperti itu. Nah, kalau kita trade, apa sih perbedaannya antara AFS dengan trading sekuritas? Perbedaannya adalah yang pertama, ini sama aja ya, investor mencatat investasi saham pada nilai wajar tadi. Pada nilai wajar. Nah, kalau trading sekuritas, ininya kalau kita lihat trading sekuritas berarti saham yang dimiliki investor diperjualbelikan untuk mendapatkan capital gain. Dengan kata lain di sini kalau kita lihat adalah kalau disebut dengan capital gain kurang dari 1 tahun. Kenapa demikian? Kalau misalkan kita beli misalkan 1.000, sekarang kita jual besok 1.100, maka ini akan mendapatkan potensi adanya kenaikan saham tersebut yang disebut dengan capital gain. Nah, kalau available for sale, saham yang dimiliki investor akan dijual-jualkan kepada pihak investor yang menghendakinya. Biasanya di sini kurang lebih daripada 1 tahun. Pada tanggal neraca, akun investasi akan disesuaikan ke nilai wajar. Itu sama tadi, penerimaan dividen tunai dari investi akan dicatat sebagai penerimaan dividen income. Berarti tadi kalau kita ilustrasikan sekarang ke dalam soal, yang pertama contoh, A membeli 15% saham beredar milik PT Agora dengan harga 500 juta. A mengklasifikasikan saham PT Agora sebagai trading securities. Berarti di sini sebagai trading securities ya. Pada akhir tahun nilai wajar menjadi 550. PT Agora membayarkan dividen tunai 50 juta dan mengumpulkan laba 80 juta. Ini kata kuncinya. Berarti yang sesuai dengan tadi rumus yang pertama, berarti kita mencatat jurnal pada saat pembelian. Terus yang kedua pada saat pembagian dividen.
Yang ketiga nanti kita akan mencatat pada saat adanya perubahan nilai wajar. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama, investment in trading sekuritas ini 500 di debit akan bertambah posisi sebagai aset karena kita memiliki saham beredar VT PT Agora 500 juta. Awalnya kita beli 500 juta ya pada cash, ini biasa jurnalnya. Terus yang kedua, pada saat diumumkan pembagian dividen. Nah, dividen income. Nah, dapatnya dari mana di sini? Nah, kalau kita lihat di sini, berarti di sini 7.500.000 cash pada dividen income. Kita lihat dulu, dividen tunanya 50 juta, kepemilikan sahamnya adalah 15%. Berarti 50 juta dikalikan dengan 15%. Hasilnya adalah 7.500.000. Sedangkan kalau untuk yang ketiga adanya perubahan nilai wajar. Kalau kita lihat di sini ada perubahan nilai wajar. Berarti kita lihat dulu awalnya berapa, 500 juta. Terus yang kedua menjadi nilai wajarnya 50 juta. Maka nanti kita akan menambahkan investment in trading sekuritas pada unrealized gain profit. Kenapa unrealized? Karena ini belum terjadinya penjualan ya. Maka kita akan mengakui sebagai unrealized gain, nanti akan kita masukkan ke dalam income statement kita ya. Nah, kalau kita lihat di sini investment in tradingnya 50 juta itu didapat dari 550 dikurang dengan 500 juta. Nah, terus kalau kita lihat contoh dari investasi saham available for sale securities, kita lihat di sini. Misalkan A membeli 15% saham sama di sini ya tadi dengan harga 500 juta. A mengklasifikasikan saham PT Agora sebagai available for sale. Pada akhir tahun nilai wajar saham menjadi 550. PT Agora membayarkan dividen tunai 50 dan mengumpulkan laba 80 juta. Ini sama semua ya. Maka jurnalnya adalah investment in AFS gitu ya. 500 juta pada cash. Terus ada cash pada dividen income, ini sama saja 7.500. Nah, perbedaannya di sini. Kalau pada AFS dia nanti dia akan masuknya ke dalam OCI. Other comprehensive income sebagai unrealized increase dari profit tersebut ya, karena ada penambahan nilai wajar lebih besar dibandingkan dengan harga pertama kali perdana dia melakukan pembelian saham tersebut. Nah, kalau kita lihat di statement of comprehensive income, kalau menggunakannya trading sekuritas, nah kalau trading sekuritas dia akan menggunakannya again unrealized gain unrealized gainnya tersebut akan masuk ke statement of comprehensive income. Sedangkan kalau misalkan tadi AFS, dia nanti akan masuknya ke unrealized gain AFS gitu. Nah, ini perbedaannya di sini. Gitu ya. Sekarang kita posting laba ke ekuitas. Nah, tadi kalau laba tersebut berarti kan di sini kita dapat return net earning sebesar 104.6.250. Ini dapat dari sini nih. Setelah kita dapat berkaitan dengan statement of comprehensive income tersebut. Nah, kalau ini tetap sama ya, income summary pada return net earning. Ini melakukan penutupan ya. Jurnal terkait dengan adanya laba gitu ya, income summary pada return net earning. Nah, sedangkan kalau tadi